Sukacita pujilah Allah Maha Kuasa, Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya, bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya, dan kita pun hendaknya memuji nama-Nya. Yesus penebus umat-Nya yang terbatas kasih-Nya, kesukaan diberikan kini dan selamanya, kini dan selamanya. Kita bangkit berdiri. Dan ingatlah selamanya, masyurkan nama-Nya, beritakan juga kasih-Nya dengan perangai yang benar di depan orang semua di seluruh dunia, di seluruh dunia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih Dia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-soirlah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau dalam iman hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita duduk. Inilah pintu gerbang Hukum Taurat di minggu ini terambil dari Mazmur 32 ayat 11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Mari kita berdoa untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Rajaku, aku
Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita duduk. Epistel minggu ini dari Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lukas 1 dimulai dari 46 sampai 55, kita baca secara responsoria. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku muliakan Tuhan. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, pada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke darajat maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja dan kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta minggu ini. Kita dengarkan warta jemaat Minggu 19 April 2026. Yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dengan topik minggu, bergembira di dalam Tuhan, Manang Marlas Niroha di Bagasan Jehovah. 2. Surat Eporus HKBP. Setelah warta ini akan dibacakan surat Eporus HKBP tentang ibadah raya pada hari ulang tahun HKBP ke-165 tahun. 3. Pelatihan transformasi tahun 2026 pelayan penuh waktu se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin 20 April 2026 gelombang pertama dan Selasa 21 April 2026 gelombang kedua pukul 8.30 sampai 16 WIB akan dilaksanakan pelatihan transformasi tahun 2026 pelayan penuh waktu se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bertempat di Lumire Hotel and Convention Jakarta Pusat. Kegiatan ini akan diikuti oleh pendeta resort dan fungsional. 4. Pelatihan pendampingan difabel. Sesuai dengan program kerja bidang diakoni Distrik 8 DKI Jakarta tahun 2026, pada hari Sabtu 25 April 2026 pukul 8 WIB akan dilaksanakan pelatihan dasar pendampingan dan penanganan orang dengan disabilitas bagi guru sekolah minggu dan aktivis gereja. Diberitahukan kepada seksi diakoni dan guru sekolah minggu untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. 5.
Piala Preses 2026 HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Sabtu Minggu 23 sampai 24 Mei 2026 dan 30 sampai 31 Mei 2026 akan dilaksanakan Piala Preses 2026, yaitu turnamen futsal putra dan putri Naposo Bulung se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang bertempat di Cilandak Sport Center. Pendaftaran telah dibuka mulai tanggal 8 sampai 22 April 2026. Bagi warga jemaat yang sudah berusia 18 tahun ke atas atau merupakan Naposo Bulung yang ingin mendaftar, untuk informasi syarat dan ketentuan dapat menghubungi Sintua Hisar Pandiangan. 6. Persembahan diakoni. Pada hari ini Minggu 19 April 2026 di ibadah pukul 7 bahasa Indonesia, pukul 9.30 bahasa Batak, dan pukul 17 ibadah sore, kita akan menyerahkan persembahan diakoni menggunakan amplop diakoni yang telah disediakan untuk menopang pelayanan diakoni Huria. Persembahan amplop diakoni diserahkan saat bersalaman setelah selesai ibadah. 7. Rapat Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi. Pada hari ini Minggu 19 April 2026 pukul 12 di GSG akan diadakan rapat Panitia Pesta Gotilon dan Tahun Transformasi tahun 2026 HKBP Mampang Prapatan. Diberitahukan kepada seluruh panitia agar dapat mengikuti rapat tersebut. 8. Persembahan kasih. Gereja kita telah menerima persembahan kasih dari NN berupa bunga altar. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pemberian tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 9. Kegiatan tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal kegiatan tengah minggu di Gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir dalam warta. 10. Pertangyangan Week. Hari Selasa 21 April 2026 pukul 19.30 akan diadakan kebaktian Week di Week 1 di Tuhan Rumai Keluarga Nyonya Pardede Boru Simanjuntak di Jalan Bangka 2D nomor 6 RT 001 RW 02. Week 3 di Tuan Rumai Keluarga Sintua H Sinaga Baru Manik Nahinan di Konsistori. Week 5 di Tuan Rumai Keluarga D Panjaitan Baru Sitorus di Jalan Panjang Gria Harmoni 2 nomor A5 Cipedak Jagakarsa. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut khusus jemaat Week 1, Week 3, dan Week 5. 11. Anggota jemaat baru. Mulai hari Minggu 19 April 2026 diterima menjadi anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan keluarga Ardianto Tambunan Esri Sulastri Borusi Hombing dan 1 orang anak perempuan. Alamat Jalan Kalibata Utara masuk WEK 4. Perkenalan di kebaktian bahasa Batak pukul 9.30. 12. Anggota jemaat penganyoman. Pada hari ini Minggu 19 April 2026 telah diterima menjadi anggota jemaat penganyoman di HKBP Mampang Perapatan, yaitu Makmur Lambok Sagala yang berasal dari HKBP Pangiringan Resort Laehole Distrik 6 Dairi. Mari kita doakan kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam persekutuan dan pelayanannya di gereja kita. 13. Warga jemaat sakit. Mari kita bawakan dalam doa warga jemaat kita yang sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 14. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 15. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat
yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Petrus 4 ayat 8. 16. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria pertanggal 11 April 2026 dapat kita baca di buku warta. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Surat dari Eporus HKBP nomor 450-L08-4-2026 kepada yang terkasih seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP dengan perantara preses di tempat masing-masing. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai gerejanya. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati gerejanya HKBP sejak lahir pada tanggal 7 Oktober 1861 sampai saat ini. Sebagai wujud sukacita kita, maka HKBP akan menyelenggarakan ibadah raya pada hari ulang tahun HKBP ke-165 tahun, tepatnya hari Minggu ke-20 setelah Trinitatis, tanggal 18 Oktober 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, yang akan diikuti oleh 100.000 warga jemaat. Pimpinan HKBP telah melantik panitia penyelenggaraan ulang tahun HKBP tersebut. Untuk itu, kami mohon kepada seluruh warga jemaat dan pelayanan HKBP kiranya berkenan untuk mendoakan dan mendukung pelaksanaan ibadah raya tersebut demi kemuliaan Allah Tritunggal serta menjadi sukacita bagi kita semua. Demikian disampaikan kepada kita dan atas doa serta dukungan kita semua, kami mengucapkan banyak terima kasih. Teriring salam dan doa. Pia Raja Tarutung, 16 April 2026, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Victor Tinamunan MSD ditandatangani. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari nomor buku Wenda GP 192 ayat 1 dan seterusnya sambil ke persembahan 1A 1B. Raja segenap pahala,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari Minggu saat ini tertulis dalam kitab Habakuk pasal 3 ayat 10 sampai 19. Saya akan bacakan dan saudara-saudara mengikuti dalam hati. Habakuk 3 ayat 10 sampai 19. Demikian tertulis. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Kau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, duka cita dan sukacita silih berganti kita hadapi dan alami dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bersukacita terus. Pasti ada duka dan masalah menyelinginya. Demikian juga tidak ada seorang pun di antara kita yang terus saja mengalami duka cita. Pasti juga mengalami sukacita dalam hidup ini. Itu merupakan ritme perjalanan hidup yang kita alami, mulai dari anak-anak sampai usia kita sekarang ini. Saudara-saudara, tentu itu semua Tuhan izinkan bagi kita. Kalau kita terus saja dalam duka cita, maka kita akan kehilangan kegembiraan. Walaupun Tuhan memang menempatkan bagi kita semua, setiap manusia punya air mata.
Tetapi juga Tuhan tidak hanya mengirimkan masalah bagi kita. Ada sukacita yang dialami oleh setiap orang. Itu sebabnya Tuhan juga menitipkan senyum di bibir kita, atau ada tawa kita ketika kita mengalami sukacita, kita tertawa, kita berteriak bersorak-sorai. Hanya saudara, yang mencengangkan adalah apakah ada di antara kita pun di tengah masalah dan duka cita tapi mampu memuji Tuhan. Ini memang yang menjadi sangat istimewa bagi seseorang. Kalau di tengah sukacita kita memuji Tuhan, saya pikir semua orang bisa. Tapi kalau di tengah pergumulan dan duka cita, seseorang mampu juga memuliakan Tuhan, itu sudah merupakan sesuatu yang istimewa. Karena bagaimanapun, saudara-saudara, kualitas iman kita baru kita tahu kalau itu diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Ketika semua beres-beres saja, lalu hati kita tenteram memuji Tuhan, semua orang bisa. Tetapi pertanyaan kritisnya sekali lagi saya mau ulangi. Adakah di antara kita yang mampu memuji Tuhan di tengah pergumulan? Kalau kita mau belajar dari tokoh Alkitab, ada. Siapa itu? Ayublah kita ambil satu contoh. Ketika sukses dalam semua perusahaannya Tuhan beri, anak-anaknya semua dapat menikmati kesuksesan dan kebahagiaan itu. Bahkan katanya dicatat Alkitab kita, setiap hari, setiap malam mereka bisa berpesta pora. Ada 7 anak laki-laki, ada 3 anak perempuan. Jumlah semuanya adalah 10. Tapi dalam sekejap Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobainya. Apa yang terjadi, saudara? Semua harta benda dan perusahaannya itu habis dalam seketika. Anak-anaknya pun mati semua. Ketika laporan ini sampai kepada Ayub, maka dia berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Jadi bukan ketika dia memiliki sesuatu dia mampu memuji Tuhan, tapi ketika mengalami pencobaan bahkan semua harta benda dan anak-anaknya pun mati semua, tapi juga dia bisa melihat dan menaikkan pujian bagi Tuhan. Itu juga yang terjadi dalam kitab Habakuk yang baru kita baca tadi. Artinya saudara, bahwa di tengah adanya pergumulan dan penderitaan, masalah dan tantangan yang dia hadapi, tapi kita perhatikan tadi bahwa dia juga bisa mampu bersorak-sorak ke hadapan Tuhan. Kenapa bisa seperti ini? Yang pertama adalah mata rohaninya yang melihat bahwa Allah itu begitu maha kuasa, berkuasa atas alam, dan alam sendiri pun gemetar terhadap Tuhan. Jadi kita lihat tadi bahwa Habakuk di tengah-tengah pergumulan bangsanya yang sedang menghadapi penjajahan dari ancaman dari bangsa lain. Padahal saudara, mereka menyebut diri sebagai umat pilihan Tuhan, umat kesayangan Allah. Tapi diizinkan terjadi, bangsa Babel akan menjajah mereka, akan mengeksploitasi negara yang justru menjadi umat pilihan Tuhan. Tetapi justru Habakuk melihat bahwa gunung-gunung gemetar, matahari berhenti bersinar dan juga bulan bintang. Dan pada saat itu semua alam ciptaan itu mengakui kemahakuasaan Tuhan. Saudara, itu yang pertama-tama yang dipegang oleh Habakuk. Ini saudara bukan laporan cuaca, tetapi yang ada adalah bahwa Habakuk melihat di tengah-tengah ancaman yang ada itu justru kemahakuasaan Tuhan dinyatakan, dan meresponnya yang pertama-tama adalah alam ciptaan ini gemetar terhadap
kekuasaan Tuhan itu. Bayangkan saudara, kalau di tengah-tengah kekacauan kita bisa melihat kemahakuasaan Tuhan sedang bekerja. Bukan hanya melihat kekacauan itu saja, tetapi bagaimana saudara kita bisa melihat justru kemahakuasaan Tuhan sedang bekerja di sana. Saya mau mengatakan begini, bahwa iman tak pernah membatasi atau menutupi kekacauan yang ada. Tapi yang ada adalah kalau kita mau bisa melihat kemahakuasaan Tuhan di sana. Jadi bukan tidak terjadi kematian misalnya. Kematian terjadi pun kita jadi orang yang beriman. Malapetaka juga bisa terjadi pun kita adalah orang yang beriman. Tapi kita lihat ada di sana sedang Tuhan bekerja. Kemahakuasaan Tuhan sedang bekerja. Kalau ini sudah terjadi, maka saudara sekali lagi seperti yang saya katakan di awal tadi, justru di tengah kekacauan itu iman kita terlihat dan diuji. Coba bayangkan ilustrasi perumpamaan dari Tuhan Yesus tentang dua orang yang mendirikan rumah. Satu di atas batu, satu lagi di atas pasir. Dua-duanya bisa berdiri. Tapi ujian mutu dari rumah ini adalah ketika terjadi angin badai, ketika terjadi hujan yang deras, dan kemudian mengganggu rumah itu, mengancam rumah itu. Yang di atas pasir ambruk dan banyaklah kerusakannya, tapi yang di atas batu itu berdiri teguh. Dan justru saudara, di situ kelihatan mutu rumah itu. Kita pun demikian saudaraku. Tidak pernah bisa kita menghampang masalah yang sedang terjadi. Tapi iman kita justru kuat kokoh di sana ketika itu terjadi. Semuanya kita bisa melihat Allah sedang bekerja. Kemahakuasaan Tuhan sedang bekerja. Dan mohon dicatat ini, bahwa penderitaan itu bisa membunuh iman percaya kita. Tapi kalau saudara-saudara di tengah penderitaan justru kita melihat tangan Tuhan sedang bekerja, maka dia mengokohkan iman percaya kita. Dan ternyata Habakuk melihat kembali ke depan di sini, bahwa ketika kemahakuasaan Tuhan dinyatakan, justru itu menjadi keselamatan bagi orang-orang pilihannya, bagi orang-orang yang diurapi, tetapi justru menjadi pemutarbalikan keadaan kepada orang-orang fasik. Jadi boleh kita sebutkan seperti ini, kehadiran Tuhan itu adalah ancaman dan ketakutan, menebar ketakutan kepada orang-orang yang selama ini tidak mengakui kemahakuasaan Tuhan atau hidup dalam kefasikan. Tapi bagi orang-orang benar, orang-orang yang diurapi Tuhan, kehadiran Tuhan itu adalah keselamatan. Sekiranya ayat ini berbicara tentang eskatologi, tentang akhir zaman, maka saudara boleh kita sebutkan bahwa kita sekarang orang yang beriman ini tidak sedang menanti hukuman Tuhan, tapi yang ada adalah kita sedang menanti penyempurnaan keselamatan kita. Kalau di dunia ini misalnya kita lihat sekarang seolah-olah kejahatan itu bertumbuh dengan cepat. Orang-orang fasik itu bisa lebih kaya, lebih sukses dari orang-orang yang benar. Tetapi kehadiran Tuhan pada akhirnya akan menurunkan orang-orang yang fasik yang selama ini tidak peduli kepada Tuhan, tetapi mengangkat derajat dari orang-orang yang selama ini setia bertuhan. Itu yang kita baca juga terhadap Maria dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55 tadi. Dia bergembira karena dia melihat bahwa Tuhan ternyata mengangkat orang-orang yang rendah, yang tidak diperhitungkan di dunia ini. Kalau ini dicatat dalam Lukas, Dr. Lukas, seorang tabib, melihat apa yang terjadi dalam dinamika sosial pada saat itu, bahwa perempuan termasuk juga kelas masyarakat nomor 2 yang tidak dianggap. Bagi kita mungkin orang Batak sudah dibebaskan dari ini. Sebab terkadang saudara, saya dalam khotbah di Pertangyangan saya sebutkan bahwa saya memiliki paman
karena anaknya semua perempuan, maka dia selalu tambah-tambah supaya ada anak laki-laki. Jadi jumlah semuanya menjadi 12 lah anak tulangku ini. Karena dari anak pertama sampai anak ke-10 semua perempuan semua. Anak yang ke-9 diberilah namanya Sihol Marito. Tahu Sihol Marito Amangina? Rindu untuk punya anak laki-laki. Tapi ternyata anak ke-10 masih juga perempuan. Puji Tuhan anak 11 dan 12 memang menjadi anak laki-laki. Anak yang 11 ini disekolahkan menjadi sekolah pendeta, hanya memang tidak lama melayani nilai ini sudah duluan meninggalkan kita. Anak ke-12 memang laki-laki juga yang paling bungsu. Saudara, itulah bagi kita sebagai orang Batak, tapi kalau sekarang kan sudah sama saja. Laki-laki atau perempuan yang penting Tuhan sudah memberi. Misalnya kalau saya kan semua anak laki-laki kan gitu kan. Memang untuk anak berikutnya langsung dioperasi tanpa seizin atau sepengetahuan saya. Kan begitu kan saat itu. Jadi istri saya hanya melapor karena capek kali aku yang melahirkan ini katanya kan, ada memang 3 sesar semua kan begitu kan. Nah akhirnya diakhirilah, tidak ada lagi sambungannya kan begitu kan. Jadi kita syukurilah anak 3 laki-laki jagoan semua. Jadi kalau misalnya disebutkan Boru Pangguaran ya kan gitu misalnya kan, nggak ada itu sama kami. Yang ada adalah laki-laki Pangguaran kan begitu ya. Jadi saudara-saudara, dulu bagi kita orang Batak juga memang menganggap bahwa kalau anak perempuan semua sepertinya masih kurang lengkap karena akan putus silsilah. Akhirnya anak laki-laki lah yang selalu diharapkan dapat itu dari Tuhan. Nah saudara, kalau seperti itu sebuah masyarakat, maka lihatlah bahwa Maria pada satu status seperti itu, orang yang tidak dianggap baik dari status sosialnya, juga saudara, kenapa mesti dia yang dipilih menjadi ibunya yang akan melahirkan Yesus? Tapi itulah sorak-sorainya yang luar biasa, bahwa ternyata memang Allah dapat bekerja, memakai siapa saja menurut kehendaknya, dan derajat martabat anak-anak atau orang-orang yang rendahan itu bisa diangkat. Bahkan pemutarbalikan keadaan itu bisa terjadi. Orang katanya yang dengan tangan kosong menghadap Tuhan diisi penuh berlimpah. Tapi orang yang selalu membanggakan kekayaannya datang ke hadiran Tuhan pulang dengan tangan hampa. Itu semua permutarbalikan keadaan. Ketika kita menganggap diri kita menjadi orang yang katakanlah memiliki kebanggaan sesuatu, dan ini kita sombongkan di hadapan Tuhan, saya catatkan memang dalam hati saya bahwa godaan terbesar bagi keberhasilan adalah kesombongan. Hati-hati ketika Tuhan membuat kita menjadi orang yang berhasil. Ketika Tuhan melimpahi kita dengan berbagai hal yang bisa membuat kita bangga dibandingkan dengan yang lain. Saudara catat itu. Godaan terbesar bagi keberhasilan adalah kesombongan. Dan kesombongan adalah awal dari kehancuran dan kejatuhan. Tapi posisikan dirimu persis di bawah Tuhan. Karena menurut saya saudara, yang saya amati dalam keyakinan saya sebagai orang yang beriman, bahwa berkat Tuhan itu seperti air. Sifat air adalah mengalir ke tempat yang rendah. Bila berkat Tuhan itu memang seperti air, maka dia akan mengaliri orang-orang yang menempatkan dirinya persis di bawah Tuhan. Halak Batak Madokon, ditoru do tangan ni halakna mangido. Tak pernah tangan kita lebih tinggi dari orang yang memberi, tetapi harus meletakkan di bawah, di tangan kita yang meminta ini di bawah. Demikian juga saya maknai bahwa berkat Tuhan itu seperti air, dan dia akan mengaliri orang-orang yang menempatkan dirinya persis di bawah tangan Tuhan. Itulah yang terjadi di sini dalam ayat kita ini. Orang-orang fasik, bahkan katanya atap rumahnya diturunkan, penjaga-penjaganya, laskar-laskarnya dibunuh oleh pedang Tuhan. Saudara, luar biasanya kalau sampai seperti itu. Rasa aman itu ternyata adalah kalau Tuhan melindungi kita. Jadi jangan pernah mengandalkan CCTV saja, security saja, tapi tetap serahkan dirimu kepada Tuhan. Terkadang saudara kan bisa seperti itu ya. Kita merasa aman, karena banyak ada yang di rumah, di komplek perumahan kita
lengkap semuanya. Rumah kita bangun, dinding, tembok semua punya pengaman-pengamannya. Tetapi yang harus kita tidak bisa lupakan adalah Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah pengawalku. Ketika kita di rumah, berdoa senantiasa juga. Ketika melangkah dari rumah, juga berdoa menyalakan kehidupan kita ini. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Tuhan yang menjaga keluar masukmu. Dia yang memberangkatkanmu ketika mau kerja atau beraktivitas di luar rumah. Tapi kasihnya jugalah yang menyambut kita setiap masuk ke dalam rumah kita. Itu sebabnya kita sebutkan rumahku, istanaku. Kalau di rumah kita tidak merasa nyaman, ada sesuatu yang salah di sana, saudara. Anak-anak kita perhatikan, kalau dia tidak betah lagi di rumah, berarti ada sesuatu yang harus kita koreksi. Rumahku harus menjadi istanaku. Ketika saya berlelah, bergelut dalam perjuangan kehidupan ini, kembali ke rumah saya merasa nyaman. Ada damai sejahtera, ada kasih yang dibagikan. Dan kemudian saudaraku, disitulah kita boleh melihat bahwa Allah memang hadir menjaga kita, memberikan rasa aman bagi kita semua. Senantiasa berdoa, menyerahkan kehidupan kita, tidak mengandalkan potensi dan hal-hal apa, label-label apa yang sedang kita sandang sekarang. Semua itu bisa tunduk di hadapan Tuhan. Dan kalau itu menjadi andalan kita, hatop do bainon itu hatai lama bain selesai sudinai. Tapi siapa yang mengandalkan Tuhan, doa yang selalu dia panjatkan, maka Tuhan menjadi pengawal dan penjaganya. Saudara, yang menarik lagi dalam ayat kita ini, seperti yang sudah saya katakan tadi, Habakuk mampu bersorak-sorai sekalipun katanya apa? Pohon ara tidak berbunga, buah anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang semua tidak menghasilkan makanan, lembu, sapi tidak ada dalam kandangnya. Ini adalah krisis ekonomi yang luar biasa, saudara. Coba bayangkan kalau kita masuk situasi seperti ini. Jangankan untuk ibadah, tertawa saja pun kita mungkin akan malas. Kan begitu kan? Itu sebabnya ada disebutkan cinta bulan muda dan kasih bulan tua. Kalau pada saat amplopnya tebal, kaulah bulanku, kaulah bintangku, palasokku paridiomu papi, kan pernah bisa gitu ya. Kalau sudah ada istilah-istilah papi, bagi orang Batak kan dong papi karena manginangnya. Ada disebutan kita teh ho, kan gitu kan. Ho, tapi tidak sembarang itu amang. Enggak mungkin ho disebutkan kepada orang yang tidak dekat dengan kita. Coba majolo mulai dong hela di son. Ho ninna tusi matuana. Nabuhado ho, nasepoto hodo maradat. Tapi kalau istrinya karena saking dekatnya, oi katanya kan. Oi itu dia ho, oi katanya gitu kan. Jadi karena itu kan memang itu adalah sebutan-sebutan yang ya dekatlah katakan seperti itu. Kenapa jadi lari ke sini ya pembahasan ini ya. Jadi saudara-saudara yang mau katakan adalah bagaimana di tengah-tengah krisis ekonomi yang seperti ini. Bahkan kita sekarang sedang berada dalam ancaman itu ate. Tatangnya kumamang ate ya perang Amerika Serikat Israel ke Iran ini cepat berakhir ya. Kita tidak bisa bayangkan kalau naik BBM saja pun akan berpengaruh ke semuanya. Kan gitu kan? Masih stabil lah katakan seperti itu. Tapi ongkos pesawat katanya ke Bali sudah naik kan gitu kan? Jadi ini kita kurangilah dulu liburan kita karena manginangnya. Di rumahlah dulu kita memampatkan persekutuan yang saling membangun, saling menambahkan satu dengan yang lain. Tapi pun di situasi seperti itu, aku akan bersorak-sorai kata Habakuk. Aku akan bersorak-sorai bahkan seperti rusa katanya yang melompat-lompat di atas bukit-bukit karena Tuhan adalah kekuatanku. Ini yang kita sebutkan saudara, iman yang sangat luar biasa. Dia bersuka cita pun mengalami situasi yang sangat sulit. Kenapa bisa seperti itu? Kalau yang saya amati adalah bahwa bergembira itu adalah di soal relasi, bukan soal kondisi. Relasinya dengan Tuhan begitu hidup, maka apapun yang terjadi, dia percaya Tuhan akan menjamin kehidupannya. Lasni rohani akan porsia ima ditorop nidongan nado.
dan di gudang niar tanah. Relasi yang penting, bukan soal harta benda kita atau berkecukupan semua. Sekiranya dirimu mengatakan, aku banyak, saya miliki uang, harta dan lain-lain, tapi kalau kita tidak punya relasi, miskin rasanya. Tapi kalau kita sebutkan tidak ada memiliki apa-apa pun, harta dan lain-lain yang bisa misalnya kita banggakan, tapi kalau kita punya relasi, survive, dan akan masih di situ kegembiraan kita terjadi. Itu sebabnya Manginang, kalau kita bagi orang Batak di perantauan ini, bangun 3 relasi ini. Apa itu? Di marga engkau harus dikenal. Relasi yang kedua, di teman sekampungmu, persahutahun, domisili kita di mana. Dan yang ketiga adalah gereja. Ketiga relasi sosial ini, apapun yang terjadi dalam diri kita, pasti hadir. Bahkan akan lebih dulu hadir terhadap apa yang sedang kita alami. Bangunlah relasi, apalagi relasi dengan Tuhan. Membangun relasi kita dengan Tuhan. Dan di sanalah karena imannya tetap tertancap kuat kepada Tuhan di tengah situasi itu, maka dia mampu bersorak-sorai. Jadi bukan kondisional. Sukacitanya adalah karena relasinya beres dengan Tuhan. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku, disinilah jaminan ketenteraman kita. Jaminan hidup orang percaya bukan kepada apa yang dia miliki, tetapi kepada pemeliharaan Tuhan. Ini mestinya saudara yang harus kita hidupi. Bukan kepada apa yang kita miliki, tetapi kepada pemeliharaan Tuhan. Sedikit dulu tentang ini, saya kasih contoh. Ada seorang perempuan Sarfat di perjanjian lama. Hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit lagi minyak dalam buli-buli. Hamba Tuhan lewat. Lalu hamba Tuhan ini berkata, buatkan dulu roti samaku. Si ibu Sarfat ini mengatakan, mana ada lagi, ini hanya sedikit saja. Saya pulang nanti ke rumah, saya masak, kami makan dengan anakku lalu kami akan mati. Tapi hamba Tuhan ini berkata, tidak, buatkan dulu samaku. Logika kita berpikir, ini tadi hanya cukup makanan ini hanya untuk dia dan anaknya. Kalau diberikan kepada nabi ini tentu gak ada lagi sama mereka gitu. Tapi dia berkata begini, karena engkau saya lihat adalah hamba Tuhan, maka saya akan lakukan. Dilakukan. Apa yang terjadi kesaksian Alkitab Amang Inang? Tepung yang sedikit itu tidak berkurang, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang juga. Sampai nanti musim penghujan datang lagi. Lalu siapa yang bekerja di situ? Itulah pemeliharaan Tuhan itu. Tapi ada dalam perjanjian baru yang diangkat itu sebagai perumpamaan juga orang kaya. Usahanya berhasil semua. Lalu dia berkata begini, saya akan buka lagi lumbung-lumbung baru. Lalu kemudian saya akan berkata, bersenang-senanglah engkau jiwaku, sebab semua bekalmu sudah tersedia. Lalu kedengaranlah katanya dari surga suara, hai kau orang yang kaya, malam ini ku cabut nyawamu. Bisakah hartamu menghalangi? Ternyata tidak. Jadi yang sedikit di perjanjian lama ibu Sarfat ini, tapi karena Tuhan memeliharanya berkecukupan. Orang kaya yang di perjanjian baru dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, karena dia mengandalkan itu di hadapan Tuhan, tidak bisa ternyata juga menjadi andalannya dalam menghadapi apapun. Itu sebabnya saya katakan, jaminan hidup kita bukan tergantung sedikit atau banyak yang kita simpan, tapi tergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, jangan hanya pada saat kita kekurangan kita berdoa rajin kepada Tuhan. Tapi ketika kita memiliki sesuatu juga, jaga jarakmu dengan apa yang kamu miliki. Ini sungguh-sungguh Manginang. Jaga jarakmu dengan apa yang kamu miliki. Karena kita akan kehilangan itu suatu saat. Dan ketika kita menjaga jarak, kehilangan pun tidak menjadi persoalan. Tapi jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan. Dekatkan dirimu kepadanya. Sehingga apapun yang terjadi, bayangkan saudara seperti rusa yang berjingkrak di atas bukit. Lincah. Ini menjadi harapan kita.
bahwa bukit-bukit, pergumulan apapun yang terjadi, tapi kita bisa tenang berjalan bahkan bersorak-sorai. Itulah ayat kita hari ini di Minggu Mysterious Cordinitas Domini ini, bahwa alam ciptaan ini penuh dengan kasih karunia Tuhan, dan inilah juga yang membuat kita tentram dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, dapatkanlah itu, kedamaian bersama Tuhan, sukacita bersama Tuhan, sehingga apapun yang terjadi saudara, sekali lagi sukacita kita tidak lagi tergantung kepada kondisinya, tetapi kepada relasi kita yang selalu terbangun dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya Engkau urapi kami Tuhan dengan firman yang sudah kami dengarkan, sehingga di tengah-tengah kekacauan apapun yang terjadi, kami boleh merasa tentram, merasa berada di hadapan Tuhan, dan kami percaya bahwa segala sesuatu dapat Tuhan ubahkan untuk menjadi rasa syukur bagi kami semua. Bapa dalam surga, biarlah dengan firman-Mu ini kami diberangkatkan untuk memasuki realitas kehidupan. Apapun yang akan kami hadapi, biarlah relasi iman kami dengan-Mu selalu terbina. Di sanalah akan melahirkan pengharapan, di sanalah juga melahirkan sukacita yang terbangun oleh iman kami yang kuat ke hadapan-Mu. Bapa dalam surga, Engkau berkatilah seluruh jemaat-Mu, dari anak kecil hingga yang sudah lanjut usia. Setiap hari biarlah Engkau hadir dan bersama kami Tuhan, memampukan kami melewati badai yang ada, dan juga meyakinkan kami untuk pemeliharaan-Mu, supaya hidup kami dapat senantiasa berjalan seiring dengan kehendak-Mu. Engkau juga Tuhan yang lawat orang-orang yang sedang sakit, ulurkan tangan-Mu untuk memberi kesembuhan bagi mereka semua, serta bagi orang atau jemaat yang masih mengalami pergumulan berat, bahkan duka cita, Engkau hiburkan mereka. Biarlah Engkau membangun pengharapan baru bagi mereka semua, sehingga senantiasa diizinkan oleh kasih-Mu untuk merasakan damai sejahtera, dan berkat-berkat-Mu di kemudian hari akan menolong mereka Tuhan untuk melewati masa-masa sulit itu, sehingga rasa syukur akan senantiasa terucap dari hati dan mulut mereka. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap rangkaian kegiatan program di gereja-Mu ini. Kau berkati semua supaya berjalan dengan baik, dan biarlah kami semua anggota jemaat-Mu yang telah Kau kumpulkan dapat berpartisipasi melalui berkat-berkat-Mu yang telah kami dapatkan dari-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan selesai dalam ibadah ini. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan-Mu, sertai kami dalam perjalanan boleh tiba di rumah kami. Dan juga kalau masih ada aktivitas yang akan kami lakukan, Engkau sertailah kami semua. Biarlah hari ini akan kami sambut dan maknai dengan sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami, supaya kami makin layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita sambut firman Tuhan dan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita. Karena kasih
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Shalom.